Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatik wanshurna rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Yang saya banggakan ya, seluruh teman-teman ITMI Bondowoso maupun yang di luar Bondowoso, hafizakumullah jami'an. Semoga Allah selalu menjaga kita, selalu menjaga seluruh teman-teman ITMI yang ada di Bondowoso maupun di luar Bondowoso. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu lagi ya secara online. Sebetulnya pertemuan ini dilaksanakan malam Rabu kemarin. Cuman saya pribadi itu belum bisa karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan ya. Jadi kita tunda malam hari ini. Ini semoga tidak mengurangi semangat teman-teman dalam mengkaji kitab Safinatun Najah. Sebelum dimulai, biar lebih berkah ya, kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Kita khususkan ya, untuk kedua orang tua kita, untuk kita semua. Semoga selalu berbahagia, disehatkan, diberikan rezeki yang lancar, diberikan semangat ya, semangat yang tinggi untuk selalu belajar ilmu-ilmunya Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Ala ma nawa salafun salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini ya, insya Allah kita membahas mengenai tentang waktu-waktu atau beberapa waktu yang diharamkan melaksanakan sholat. Di bulan kemarin itu kan kita sudah belajar itu mengenai tentang rukun-rukun sholat, kemudian anggota-anggota sujud, bahkan tasdid itu juga dibahas oleh pengarang kitab ini ya. Tasdidnya Al-Fatihah ada berapa, huruf-hurufnya Al-Fatihah ada berapa, tasdidnya tahiyat dan lain sebagainya. Selesai ya. Bagaimana kemudian tata cara sholat sudah selesai. Nah, malam hari ini yang hendak kita bahas adalah waktu-waktu yang diharamkan melaksanakan sholat. Jadi nanti ada beberapa waktu yang kalau kita sholat itu bukan malah mendapat pahala itu, justru hukumnya adalah haram. Mari kita baca sama-sama. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi sholatil muharramah min haitsul waqtu wal fi'lu. Faslun adalah sebuah fasal. Tahrumus sholatu allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Tahrumu haram as-sholatu apa sholat ya. Haram melaksanakan sholat allati laisa laha sababun yang tidak ada sebab mutaqaddimun yang mendahului, wala muqarinun dan tidak ada sebab yang membersamai. Haramnya itu di berapa waktu? Fi khamsati awqatin, di 5 waktu. Jadi dalam sehari semalam itu ada 5 waktu yang diharamkan
kita itu diharapkan untuk melaksanakan sholat. Nah, cuman catatannya adalah allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun. Haramnya itu melaksanakan sholat, tetapi sholatnya itu bukan gara-gara ada sholat yang kita tinggalkan atau ada sholat yang hendak kita kerjakan yang ada kepentingannya. Misalnya kalau sababun mutaqaddimun itu adalah sebelumnya kita punya hutang sholat ya, mau sholat qadha misalnya. Nah, itu enggak apa-apa. Itu namanya sababun mutaqaddimun. Kenapa? Karena qadha itu hukumnya harus segera itu. Tidak boleh ditunda. Jadi walaupun mengkodok sholat di waktu-waktu yang diharamkan melaksanakan sholat, hukumnya tidak haram. Boleh-boleh saja. Yang kedua ada sabab mukorin. Ya, sabab mukorin itu adalah sebab yang berbarengan dengan waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Nah, misalnya istisqa. Ada namanya sholat istisqa itu ya. Sholat istisqa itu sholat untuk meminta hujan. Nah, ini diajarkan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita mau sholat istisqa di waktu-waktu yang diharamkan melaksanakan sholat, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena istisqa itu masuk sababun mukorin. Ya, ada kepentingan di situ. Nah, kita lanjut dulu. Apa yang 5 waktu itu ya? Kapan 5 waktu kita diharamkan untuk melaksanakan sholat? Yang pertama, inda tulu'is syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Terbitnya matahari, hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai meninggi qadra rumhin seukuran tombak ya. Jadi ketika matahari terbit itu, kita jangan melaksanakan sholat itu. Itu masuk waktu-waktu yang diharamkan melaksanakan sholat. Ya. Jadi nunggu matahari itu terbit seukuran qadra rumhin. Kalau sudah meninggi seukuran tombak ya, tombak itu mungkin ukurannya berapa? 1 meter lah mungkin ya, kita anggap 1 meter ukuran tombak itu. Nah, kita lihat matahari itu di arah timur, kalau sudah meninggi seukuran tombak, maka sudah tidak diharamkan lagi melaksanakan sholat. Ya. Kemudian waktu yang kedua, wa indal istiwa'i, ya, ketika waktu istiwa. Ini waktu istiwa sudah kita jelaskan di bulan lalu ya. Kan kita belajar itu bagaimana cara menentukan waktu duhur, waktu asar, maghrib dan lain sebagainya. Nah, di sana ada waktu istiwa. Waktu istiwa itu ini saya jelaskan kembali. Istiwa itu adalah matahari itu pas berada di tengah-tengah ya. Pas berada di tengah-tengah bumi. Jadi ketika waktu istiwa itu bayangan manusia nggak ada tuh. Bayangan benda di waktu istiwa itu nggak ada. Jadi tidak ada bayangannya. Kenapa tidak ada bayangan? Karena matahari pas berada di tengah-tengah kita. Nah, itu namanya waktu istiwa. Dan waktu istiwa ini sebentar ya, sebentar ini. Lebih sebentar daripada tadi itu. Menunggu matahari setinggi tombak masih agak lama itu. Nah, kalau ini sebentar sekali waktu istiwa ya. Bahkan ada yang mengatakan hanya 1 detik saja. Sangat sebentar itu. Karena lebih sedetik itu bayangan kita mulai ada itu. Nah, ini waktu istiwa bayangan kita betul-betul nggak ada. Nah, di saat itu diharamkan untuk melaksanakan sholat ya. Fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazula ya. Fi ghairi yaumil jum'ati sampai selain ya. Selain hari Jumat. Hatta tazula sampai tergelincir apa? Matahari. Sampai bergeser matahari itu ke arah barat. Jadi kalau pas masih di tengah, itu haram itu melaksanakan sholat. Nah, jadi boleh melaksanakan sholat nanti ketika sudah bergeser sedikit ya ke arah barat. Itu yang kedua ya.
Kemudian yang ketiga wa indal isfirari. Wa indal isfirari, dan ketika menguningnya matahari. Matahari sudah menguning. Hatta taghruba, sampai terbenam. Ini kan bisa terlihat ketika sudah sore hari hampir maghrib. Itu kan keadaan langit sudah mulai menguning ya. Menguning-menguning agak oranye gitu. Hatta taghruba, sampai terbenamnya matahari. Ini hampir-hampir maghrib ya. Itu jangan melaksanakan sholat sunnah ya. Kecuali tadi ya, kita mau melaksanakan sholat qadha, nggak apa-apa itu. Atau ada sabab mukorin ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sholat yang lain ya, misalnya sholat tahiyatul masjid atau apa misalnya, itu haram ya, jangan. Jangan di waktu-waktu yang diharamkan ini. Kemudian yang keempat, wa ba'da sholatis subhi ya. Wa ba'da sholatis subhi, dan setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh itu tidak ada sholat sunnah ya. Jadi ba'diyah subuh itu nggak ada. Yang ada itu qobliyah subuh. Ba'diyah itu nggak ada. Bahkan haram kata kitab ini ya. Jadi setelah subuh nggak usah sholat sunnah, sudah itu. Kemudian yang nomor 5 ya. Setelah subuh hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Kemudian wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar hatta taghruba, sampai terbenamnya matahari. Setelah sholat asar, itu juga haram itu melaksanakan sholatnya. Jadi nggak ada ceritanya ba'diyah asar itu. Yang ada qobliyah asar. Kalau asar itu sholat qobliyah. Kalau maghrib, makanya nggak ada itu. Qobliyah maghrib nggak ada. Yang ada itu ba'diyah. Kenapa qobliyah maghrib nggak ada ya? Karena itu khawatir masuk waktu yang diharamkan itu. Yang diharamkan melaksanakan sholat. Seperti itu. Jadi adanya ba'diyah maghrib. Kalau isya itu dua ya. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Zuhur juga ada dua itu. Ada apa namanya? Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Kalau asar hanya qobliyah saja, ba'diyahnya nggak ada. Nah itu, ini 5 waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Yang perlu teman-teman ketahui, keharaman ini ya, itu tidak berlaku di Mekah dengan Madinah ya. Jadi kalau untuk Mekah dengan Madinah itu boleh-boleh semua itu. Jadi gak ada yang diharamkan. Jadi dapat privilege khusus ya di daerah Mekah dengan daerah Madinah. Kalau selain Mekah dengan Madinah diharamkan itu ya, diharamkan. Jadi kalau teman-teman ditakdir nanti umroh misalnya, atau ada yang sudah umroh ini teman-teman ini. Jadi gak perlu memperhatikan kapan sih waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat, gak perlu ya. Kapanpun, yang penting lokasinya ada di Mekah dan di Madinah, itu tidak diharamkan untuk melaksanakan sholat. Nah, kalau kita karena tidak di Mekah Madinah, kita ada di Indonesia ya. Jadi perlu diperhatikan ini 5 waktu yang tadi sudah kita bahas itu. Nah, nanti kalau belum ada beberapa hal yang kurang difaham, nanti bisa kita diskusikan ya. Kita lanjut ini ke fasal setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun saktatus sholati sittatun. Faslun adalah suatu fasal. Saktatus sholati adapun saktahnya sholat ya. Sittatun ada 6. Saktah itu mungkin teman-teman sudah ada yang pernah tahsin Al-Quran ya. Di Al-Quran itu kan juga ada istilah saktah. Nah, saktah itu berhenti sejenak. Artinya dari bacaan yang pertama kepada bacaan yang kedua, atau pekerjaan yang pertama dengan pekerjaan yang kedua itu jangan langsung dilakukan. Diam dulu sejenak baru melakukan pekerjaan yang selanjutnya.
saktah itu, berhenti sejenak ya, baru dilanjutkan. Nah, dalam sholat itu kan banyak tuh rukun-rukun dari mulai takbir sampai nanti salam. Itu ada 6 saktah. Nah, jadi yang 6 ini perlu diperhatikan juga sama teman-teman ya. Jadi habisnya melaksanakan rukun yang pertama, jangan langsung melaksanakan rukun yang kedua. Nah, diam dulu. Kalau nanti masuk yang 6 hal ini. Yang pertama, baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitah ya. Di antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Jadi kita takbir itu, takbir yang pertama Allahu Akbar ya. Nah, dari Allahu Akbar itu jangan langsung Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jangan begitu. Diam dulu sejenak ya. Allahu Akbar saktah. Diam ya. Baru baca itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru baca iftitahnya. Ini yang pertama. Kalau ada yang tanya apa hukumnya saktah yang 6 ini Ustaz misalnya. Ini hukumnya sunnah ya. Jadi tidak haram ya, sunnah aja. Jadi kalau kita tinggalkan nggak apa-apa sebenarnya. Cuman yang paling afdol, yang paling baik ya, harus saktah dulu. Jadi jangan langsung ya. Itu yang pertama. Jadi ketika takbiratul ihram, antara takbiratul ihram dengan membaca doa iftitah. Kemudian yang kedua, wa baina du'ail iftitahi wa ta'awudi ya. Wa baina du'ail iftitah, dan di antara doa iftitah wa ta'awudi dan ta'awud. Nah, jadi ta'awud itu kan dibaca sebelum Al-Fatihah ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama sampai terakhir itu. Nah, diam dulu baru membaca ta'awud. Jadi jangan digabung dengan ta'awudnya itu, harus saktah dulu. Nah, jadi iftitahnya selesai baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kebetulan kita mau baca ta'awud ya. Kalau tidak baca ta'awud gimana misalnya? Langsung Fatihah. Ya sama, tetap harus saktah juga ya. Ini yang ketiga ini, wa bainal Fatihati wa ta'awudi. Nah, di antara Fatihah dan ta'awud. Nah, ini juga saktah. Jadi kalau kita mau baca ta'awud dalam sholat, jangan digabung dengan Fatihahnya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan digabung ya. Harus saktah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diam itu. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya wa baina akhiril Fatihati wa amin ya. Nah, ini antara terakhir surat Al-Fatihah dengan amin itu juga ada saktah. Waladdallin. Jangan langsung linnya belum selesai langsung amin ya. Amin jangan. Saktah dulu. Waladdallin. Diam dulu. Amin. Nah, gitu. Ini bukan hanya sholat bersama ya, tetapi sholat sendiri juga dipakai ini ya, saktah ya. Lebih-lebih sholat sendiri ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir ya, yang nomor 6, wa baina amin usurah. Nah, ketika membaca amin dan selanjutnya membaca surat-surat Al-Qur'an. Nah, itu juga harus ada saktah ya. Amin. Nah, ini perlu diperhatikan juga, terutama yang jadi imam ya. Yang jadi imam itu kadang aminnya belum selesai, imam sudah mulai itu baca surat. Nah, ya afdol tunggu dulu ya. Amin bersama-sama ya. Imamnya bilang amin, makmumnya juga bilang amin. Kalau sudah selesai aminnya baru membaca surat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saktah dulu, diam. Baru
baca surat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli gitu ya. Ini namanya saktah yang ada di dalam sholat. Itu letaknya ada 6 ya. Antara takbiratul ihram dengan ta'awud, juga ta'awud dengan iftitah ya. Takbiratul ihram dengan iftitah, kemudian iftitah dengan ta'awud dengan Fatihah dengan amin dengan qiraah surah ya. Itu juga ada saktahnya itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah wabainas surati warruku ya. Wabainas surati warruku, di antara membaca surat dan ruku. Jadi ketika habis baca surat itu, misalnya kita baca surat Al-Ikhlas ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan langsung itu. Ahad Allah. Jangan. Ahad. Diam dulu sebentar baru Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Harus ada saktahnya, diam sejenak ya. Jadi sholat itu santai-santai saja ya. Cuman jangan terlalu cepat ya, santai aja ya. Jangan terlalu lama juga ya. Tapi kalau kita sholat sendiri terserah ya, mau lama berjam-jam nggak apa-apa ya. Tapi kalau sholat berjamaah jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan juga. Kalau kita sholatnya terlalu lama, itu dalam fikih ya, harus minta izin dulu ke makmum itu. Misalnya kita mau baca surat yang agak panjang ya, katanya si makmum itu, menurut kebiasaannya makmum, dia nggak biasa tuh baca surat-surat panjang ya. Surat-surat panjang misalnya seperti ya yang lebih dari 1 lembar ya, atau bahkan kadang 1 lembar itu sudah dianggap panjang, atau setengah lembar itu bagi makmum sudah panjang itu. Jadi pokok kalau sudah melebihi surat Al-Ikhlas itu dianggap panjang ya. Jadi yang standar surat Al-Ikhlas misalnya bagi makmum. Nah, kalau bagi makmum itu dirasa panjang, jadi imam itu disunnahkan untuk meminta izin kepada makmum itu. Nanti saya baca surat yang agak panjang ya, nah, gitu. Jadi jangan tiba-tiba mentang-mentang hafal 30 juz, kalian datang ke suatu tempat jadi imam tiba-tiba baca 1 juz misalnya, jangan ya. Digerebek masa nanti itu. Jadi minta izin dulu. Atau baca 2 lembar, baca 1 lembar aja itu minta izin itu. Kalau di daerah-daerah yang menganggap panjang itu. Nah, minta izin dulu, nanti baca selembar ya. Nah, kalau diizinkan oke, baru itu baca. Tapi kalau tidak diizinkan jangan maksa ya. Nah, begitu. Jadi pas ini sudah ada 6 ya. Yang terakhir itu wabainas surah warruku, di antara membaca surat dan ruku. Ini nanggung ini, saya lanjutkan ya ke fasal setelahnya ini. Ini mengenai tentang tumakninah. Faslun ialah suatu fasal. Al-arkanu allati talzamuhu fiha tumakninatu arba'atun. Ini sebenarnya mengulang lagi ya, mengulang dari kita bahas dulu itu rukun-rukun sholat. Ini hanya mempertegas saja bahwa dalam sholat itu ada berapa tumakninah. Nah, tumakninah itu sama ya, mirip dengan saktah. Kalau saktah itu bacaan, tapi kalau tumakninah itu gerakan, ya, gerakan-gerakan. Nah, itu tumakninah. Jadi tumakninah itu berhenti sejenak untuk melanjutkan gerakan berikutnya. Nah, tapi kalau saktah berhenti sejenak dalam bacaan. Nah, seperti itu. Al-arkanu adapun rukun-rukun allati talzamu yang wajib ya, fiha di dalam rukun itu wajib at-tumakninatu, apa tumakninah? Arba'atun adalah 4 ya. Ada beberapa rukun yang harus tumakninah. Yang pertama ar-ruku ya, ruku. Jadi ketika ruku itu harus tumakninah. Tumakninah itu gimana? Seukuran membaca tasbih. Tasbih yang paling pendek ya, subhanallah misalnya, atau subhanallah wa bihamdih, seukuran itu. Nah,
Jadi ketika teman-teman ruku, jangan langsung i'tidal ya. Itu kayak mental itu, jangan langsung gitu ya. Ruku, tumakninah dulu, baru i'tidal ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua wal i'tidalu. Nah, ketika i'tidal kita juga dianjurkan untuk tumakninah. Jadi setelah berdiri dari ruku itu jangan langsung sujud ya. Nah, sempurnakan dulu i'tidalnya. Makanya ketika ruku kan kita dianjurkan itu baca tasbih ya 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi misalnya. Baca tasbih 3 kali. Ketika i'tidal kita juga disunahkan baca doa itu. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Mil'us samawati wal ardi dan lain sebagainya ya. Kenapa kok dianjurkan baca itu? Agar kita tumakninah gitu. Jadi kalau kita nggak baca itu nggak tumakninah, khawatir tidak tumakninah. Jadi bacaan-bacaan itu pada dasarnya nggak harus ya, nggak wajib gitu. Jadi cukup gerakan-gerakan aja itu sebenarnya. Ketika ruku, cukup gerakan ruku. Tidak ada kewajiban untuk membaca tasbih itu, tidak ada. Yang penting rukunya tumakninah, i'tidalnya tumakninah. Nah, biar menjaga tumakninah, akhirnya oleh Nabi diajarkan itu doanya ruku gimana, doa yang dibaca ketika i'tidal gimana. Itu untuk untuk memantapkan tumakninah. Kemudian yang ketiga wassujudu dan sujud ya. Wassujudu dan sujud, ketika sujud juga begitu. Kita dianjurkan tumakninah. Jadi kalau kalian ketika sujud sudah baca tasbih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih misalnya. Nah, itu sudah tumakninah itu. Apalagi bacanya sampai 3 kali. Seperti itu. Wal julusu bainas sajdataini, yang keempat, wal julusu dan duduk bainas sajdataini di antara 2 sujud ya. Duduk di antara 2 sujud itu juga dianjurkan tumakninah. Kalau kalian baca doa Rabbi ufirli warhamni warfa'ni warzuqni wajiburni wahdini wa'afini misalnya, duduk di antara 2 sujud itu, maka sudah tumakninah itu, karena lebih dari seukuran membaca subhanallah wa bihamdih itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi ada tumakninahnya. Nah, ini ada definisi tumakninah ya. At-tumakninatu hiya sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastakirru kullu udwin mahallatan ya. Biqadri subhanallah. Tumakninah itu adalah sukunun, adalah diam ba'da harakatin, setelah bergerak, bihaitsu yastakirru, sekiranya tetap, kullu udwin, setiap anggota, mahallatan, tempatnya. Nah, diamnya berapa lama? Biqadri subhanallah, seukuran membaca subhanallah. Itu tumakninah ya. Mungkin cukup ya untuk pembacaan kitab. Ini saya jelaskan sedikit-sedikit saja ini, biar tidak terlalu panjang lebar ya. Nanti beberapa hal yang teman-teman kurang pahami bisa didiskusikan bersama. Monggo saya serahkan kembali kepada pembawa acaranya tadi. Tafadhol, silakan. Sahabat pendengar setia kajian online ITMI Bondowoso, kini kita telah memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi sahabat semuanya, dipersilahkan untuk bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman atau menanyakan kembali materi yang telah disampaikan apabila masih ada yang belum difahami. Mohon untuk menyebutkan nama lengkap serta asal tempat tinggal sebelum menyampaikan pertanyaan. Marilah kita manfaatkan sesi diskusi ini untuk memperdalam keilmuan dan menambah wawasan keislaman kita bersama. Selamat berdiskusi, semoga membawa pencerahan, manfaat, dan keberkahan bagi kita semua.
Alhamdulillah kita sudah mendengarkan kajian malam hari ini yang sudah disampaikan oleh Ustadz Firman Hidayat. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi wawasan buat kita semuanya dan menambah ilmu dan tentunya bisa bermanfaat ke depannya. Seperti biasa, kita buka diskusi, tapi sebelum saya buka penanya, saya ingin bertanya dulu ya sama Ustadz Firman tentang apa yang sudah tadi dijelaskan, beberapa waktu yang diharamkan dan tempat di Mekah atau di Indonesia. Nah, itu selain ciri-ciri yang sudah tadi disampaikan atau beberapa poin yang sudah disampaikan, mungkin ada penjelasan yang lebih luas lagi kenapa itu diharamkan, Ustaz, dan kenapa ada perbedaan antara Indonesia dan Mekah. Mohon penjelasannya. Ya, silakan Ustaz. Oh, langsung ditanggapi apa menunggu pertanyaan yang lain ini? Enggak, langsung ditanggapi saja Ustaz. Monggo. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini bagus ya, tadi tidak sempat saya jelaskan itu alasannya kenapa kok haram, kenapa kok tidak ya. Nah, satu, kenapa kok ada perbedaan misalnya antara di Mekah dengan di Indonesia. Salah satu yang melatar belakangi itu adalah keistimewaan tempatnya ya. Banyak itu hadis-hadis ya, teman-teman bisa nyari itu. Betapa dimuliakannya kota Mekah ya, daripada kota-kota yang lain termasuk di Madinah. Jadi misalnya hadis yang mengatakan bahwa pahala ya, soal pahala misalnya. Kalau sholat di Mekah itu pahalanya sekian, kalau di luar Mekah pahalanya sekian ya. Salah satu hadisnya itu kalau kita sholat 1 kali di Mekah itu mendapatkan pahala 100.000 dilipat gandakan katanya itu. Kalau di Madinah itu lebih sedikit daripada di Mekah ya. Ada yang mengatakan 60.000, ada yang 70.000. Juga banyak hadis-hadis yang lain itu yang konotasinya itu lebih mengistimewakan Mekah daripada daerah-daerah yang lain. Nah, ini kemudian beberapa ulama menganggap bahwa ketentuan ini juga berlaku dalam hal-hal yang diharamkan untuk sholat ya. Termasuk dulu ada para sahabat itu, karena Nabi kan pernah bilang itu bahwa kalian jangan melaksanakan sholat di beberapa waktu ini, kata Nabi. Itu ketika mengutus para sahabat pergi ke Yaman itu. Jadi ada beberapa sahabat diutus ke Yaman untuk memperluas agama Islam. Salah satu pesannya Nabi itu ya. Cuma nanti di Yaman kamu jangan sholat di beberapa waktu yang sudah saya sebutkan tadi, kata Nabi. Nah, para sahabat waktu itu pinter itu. Tidak nanya lagi, oh Nabi bilang begini hanya ketika kami diutus ke Yaman. Tetapi ketika di Mekah berarti nggak apa-apa gitu. Nah, itu juga satu hal yang kemudian mengapa ada perbedaan antara daerah yang ada di Mekah, yang ada di Madinah dengan daerah-daerah yang lain. Nah, kalau ditanya kemudian kenapa kok diharamkan? Nah, ini yang tidak bisa dijawab menggunakan alasan-alasan logis ya. Jadi memang dari sononya sudah itu ya. Emang dari sononya. Jadi dalam Islam itu ada ibadah yang bisa kita nalar, ada ibadah-ibadah yang tidak bisa kita nalar itu. Misalnya ditanya kenapa zuhur 4 rakaat ya. Nggak ada alasannya itu. Ya karena emang sudah dari sononya ya, kita mematuhi apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah ajarkan.
asar 4 rakaat misalnya. Waktu zuhur itu dari zuhur sampai asar, waktu asar itu dari asar sampai subuh, dari asar sampai maghrib, waktu maghrib itu dari maghrib sampai isya misalnya, waktu isya itu dari isya sampai subuh, waktu subuh kenapa kok tidak sampai zuhur misalnya, hanya sampai waktu duha saja. Nah itu nggak ada alasannya itu. Nah, itu namanya ibadah-ibadah yang tidak bisa kita nalar. Tapi ada juga ibadah-ibadah yang bisa kita nalar itu. Misalnya kenapa kok ada perintah mengqashar sholat misalnya ya. Zuhur itu awalnya 4 rakaat, tetapi ketika diqashar menjadi 2 rakaat. Kok bisa jadi 2 rakaat itu? Kenapa kok ada kewajiban qashar? Nah, ini banyak ini. Para ulama yang memberikan alasan. Karena bisa kita nalar itu. Oh ini biar tidak memberatkan. Bahkan Nabi sendiri bilang itu. Untuk meringankan. Ya. Termasuk kenapa ada perintah untuk menjamak sholat zuhur dengan asar. Ya karena biar nggak berat gitu. Biar ringan. Nah, tapi kalau ditanya kenapa di 5 waktu ini kemudian diharamkan. Nah ini saya belum menemukan alasannya ya. Itu kira-kira penjelasan lebih lanjut mengenai kenapa kemudian diharamkan, kenapa di Mekah tidak ya, di Madinah juga tidak. Nah, itu tadi ya. Jadi berdasar kepada hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi. Itu kira-kira apa ini Mas Imam ini ya? Mas Wahyu. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, selanjutnya mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam, monggo dipersilahkan. Cek. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semuanya Ustadz juga Mas Wahyu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik. Iya, mohon izin Mas Wahyu, saya ingin bertanya ke Ustadz Firman. Monggo silakan. Ini Mas siapa ini? Saya Benny Mas. Ustadz, dari Jember Ustadz. Oh, Alhamdulillah. Saya selalu istiqomah kalau Ustadz ini hadir. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya semoga selalu istiqomah ya. Kalau Ustadz ini alhamdulillah ada saja waktu, senang saya. Ini Ustadz, saya ingin bertanya satu pertanyaan terkait dengan sholat istirahat di antara sujud dan berdiri ya Ustadz ya. Terutama kita ketika sebagai imam sholat jamaah tentunya. Tentang bacaan takbir. Karena kan bacaan takbir kan harus keras Ustadz nggih. Ya. Nah, ini gimana tentang bacaan? Apakah kita ketika istirahat itu membaca 2 takbir atau hanya disebutkan misalnya Allah gitu, duduk dulu, kemudian Allahu Akbar atau berdiri kemudian. Nah, itu bagaimana Ustadz? Mohon bimbingannya. Terima kasih. Istirahat gimana maksudnya itu Mas Benny? Gini Ustadz, ketika kan duduk dulu itu Ustadz, ketika mau berdiri kembali. Ketika setelah sujud. Mau menginjak ke rakaat yang kedua. Iya, itu kan ada waktu istirahat. Gitu kan disunahkan kan gitu Ustadz. Nah itu tentang terkait dengan takbirnya itu, apakah kita membaca Allah dulu, kemudian bacaan utuhnya ketika kita perjalanan berdiri, atau bagaimana Ustadz? Itu mohon izin, mohon bimbingannya. Oh iya. Oke, terima kasih. Berarti cara baca takbirnya ya. Iya. Cara takbirnya. Nah, untuk caranya sebenarnya itu tidak ada tidak ada aturan khusus ya. Tidak ada aturan khusus. Jadi sebenarnya boleh itu kita baca sambil duduk. Jadi Allahu Akbar baru berdiri nggak apa-apa itu, tidak ada larangan. Ini pada dasarnya begitu. Cuman yang paling bagus ya, karena sholat itu kan kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli ya. Jadi Nabi itu kalau berjamaah ya, karena Nabi kan menjadi imam itu.
Nah, Siap. beliau itu baca dari duduk sampai berdiri, sampai betul-betul berdiri. Siap. Jadi dari duduknya itu Allah, dipanjangkan itu Allah. Baru ketika sudah berdiri, bar ya, baru bar. Bahkan sebagian riwayat itu kadang Nabi itu baca baca takbirnya itu bukan dari duduk ya. Jadi ketika beliau sudah mulai berdiri, beliau baru baca itu Allahu Akbar. Bahkan kadang dibaca ketika beliau berdiri, ketika jadi imam itu. Jadi ketika sudah berdiri baru bilang Allahu Akbar itu. Nah, ini saya teliti itu, kok bisa begitu beliau? Ternyata ada manfaatnya ketika kita menjadi imam itu. Jadi begini, kalau imam itu baca takbirnya ketika mulai duduk sampai nanti berdiri, itu kadang makmum nyalip itu Berbarengan, kan. Ustaz. Iya, Nyalip iya, kan. iya, siap, Ustaz. Jadi Siap. mungkin Nabi itu mensiasati ya. Jadi biar makmumnya agak nyalip, jadi beliau tuh baca ketika sudah berdiri. Jadi Allahu Akbar ketika berdiri, makmumnya baru berdiri itu. Jadi tidak ada, jadi aman nanti itu. Aman makmum mendahului imam. Jadi imam itu sebenarnya harus pintar-pintar juga kita ya. Termasuk ketika mau ruku. Jadi bacanya itu jangan pas dari berdiri sampai ke ruku. Itu kadang apalagi kalau makmumnya yang CC-nya lebih cepat dari kita itu. Belum selesai takbir, makmum sudah ruku duluan kadang. Jadi biar bagus. Bacanya ketika ruku nanti ya. Ketika sudah ruku baru kita itu Allahu Akbar. Termasuk i'tidal. Sami Allah itu kita baca ketika kita sudah berdiri. Jadi aman itu nanti. Makmum aman mendahului imam. Jadi pahala jamaahnya sempurna. Ya, pahala jamaahnya makmum sempurna nanti. Nah, gitu. Oh, Jadi siap, Ustaz. kesimpulannya adalah sebenarnya tidak ada ketentuan ya. Terlebih kalau kita sholat dalam keadaan sendiri tidak berjamaah. Nah, mau dibaca ketika duduknya atau dari duduk bersambung sampai berdiri atau ketika berdirinya itu sama-sama boleh ya. Gitu. Nah, cuma kalau jadi imam usahakan sesuai siasat-siasat tadi itu ya. Iya, siap, Ustaz. Siap, Ustaz. Siap. Alhamdulillah. Mungkin sangat-sangat bisa saya pahami, Ustaz, untuk bekal petunjuk saya. Ya kapanpun, sampai kapanpun. Matur nuwun, Ustaz. Semoga selalu sehat, Ustaz, Amin, sekeluarga. amin. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Itu sepertinya ada Mas Udin yang cek-cek gitu di dalam. Itu mohon diperhatikan Mas Wahyu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Beni barusannya. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Udin Ustadz. Dari mana? Yang sering ikut di kajian ini. Temannya ini Mas Jamal, Mas Wahyu. Dari Bondowoso, Ustaz. Dari Bondowoso. Ini Ustadz, saya mau tanya bagaimana hukum berwudu tapi bicara gitu. Masalahnya gini Ustadz, saya kemarin tuh pas ambil wudu, ini cerita sedikit Ustadz. Pas ambil wudu tuh dibicarai oleh teman kerja gitu. Saya nanti nyaut salah, nyaut itu batal, nggak nyaut, takut orangnya tersinggung gitu. Itu gimana hukumnya Ustadz? Apakah saya harus mengulang wudunya kembali? Atau gimana Ustadz? Segitu dari saya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya apa sih hukumnya wudhu sambil bicara misalnya ya, itu saya pernah menemukan ini. Kira-kira teksnya itu di kitab Minhajul Qawim ya. Kata Minhajul Qawim itu wa alla yatakallam ya fi jami'i wudu'ihi illa lil maslahah katanya. Jadi hendaknya seseorang yang berwudu itu
tidak berbicara ya. Jadi sunnahnya itu nggak bicara gitu. Kecuali berbicara mengenai tentang kemaslahatan itu nggak apa-apa. Gimana misalnya kalau kita berbicara ketika wudhu, ya berarti kebalikannya ya, makruh berarti itu. Jadi hukumnya makruh. Tapi kalau memang ada kepentingan atau ada kemaslahatan ya, misalnya kita melihat ada rumahnya orang terbakar, kita sedang berwudu itu. Nah, itu bilang aja ada kebakaran gitu ya. Atau ada orang sedang digigit ular misalnya ya. Umumkan itu. Atau ada orang yang sedang dicopet, kita melihat, kita sedang wudu ya. Disampaikan aja kepada orang-orang itu. Nah, tapi kalau tidak ada kepentingan, tidak ada hal-hal yang urgen lah, seyogyanya untuk tidak berbicara. Nah, kata teman saya begini, Ustadz, nggak apa-apa, itu selama kamu nyambung dengan wudhunya itu nggak batal, katanya seperti itu kemarin itu. Iya, kalau wudhunya nggak batal, jadi berbicara sebanyak apapun kamu ketika wudhu, wudhunya nggak batal itu. Nah, cuman usahakan ketika wudhu nggak bicara. Tapi begini, misalnya kalau ada orang yang, ini mungkin ya, gimana hukumnya menjawab salam misalnya ya? Iya, Ustaz. Orang bilang assalamualaikum, kita sedang berwudu itu. Assalamualaikum warahmatullahi misalnya. Assalamualaikum. Menjawab salam itu apa hukumnya itu? Wajib. Wajib kan? Nah, Iya. berbicara ketika wudu apa hukumnya? Makruh. Iya, makruh. Nah, berarti kan levelnya lebih tinggi wajib tadi itu ya. Iya. Nah, jadi nggak apa berarti itu menjawab salam itu. Tapi kalau misalnya juga ini mungkin yang kedua, ada orang ngajak ngomong, kalau kita nggak ngomong kemudian timbul fitnah ya. Misalnya yang ngomong itu orang yang derajatnya lebih tinggi dari kita, orang tua kita misalnya manggil ya. Iya, Ustaz. Mas siapa tadi, Mas Udin ya? Iya, saya. Udin misalnya dipanggil misalnya. Kalau kita nggak jawab kan dosa itu. Iya. Nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau yang ngajak ngomong itu teman kita ya, apalagi akrab sama kita lah. Iya. Nggak usah didengerin itu dulu. Nah, kita selesaikan aja wudhunya ya. Nah, kenapa kemudian kok dimakruhkan itu berbicara ketika wudhu? Karena esensinya ketika kita wudhu itu sudah bersiap menghadap Tuhan ya. Sudah bersiap menghadap Allah. Jadi kalau sudah tujuan kita kepada Allah, nggak boleh diduakan itu. Jadi harus satu Allah saja. Ya. La yusyriku bihi ahadan. Ya. Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan siapapun gitu. Nah itu kenapa kemudian para ulama memakruhkan, nggak sampai haram ya. Nggak sampai haram, nggak sampai membatalkan wudhu, cuma makruh aja. Makruh kan artinya kan sesuatu yang tidak disukai itu. Sesuatu yang tidak disukai oleh siapa? Ya oleh Allah ya. Hanya nggak suka saja, nggak sampai haram itu. Nah, jadi nanti caranya pokok kita lihat saja, tergantung kondisi dan situasi ya. Iya, Ustaz. Tergantung situasi dan situasi. Kalau hukum dasarnya yaitu tadi makruh, tidak membatalkan kepada wudhunya gitu. Iya. Nah, itu mungkin kira-kira. Jadi harus. Ya, terima kasih Ustadz Firman. Semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Mas Udin. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dan pertanyaan dari dua penanya di Google Meet. Gimana kalau di radio, apakah ada? Ya, ada Mas Wahyu, ada ya? Ya, silakan. Oke, ini Ustadz, saya Firdaus dari Loksmawe Aceh, dari Gelora Radio. Saya mau bertanya, Ustadz, ini tentang yang Mas Wahyu sampaikan tadi juga ya. Kenapa di Mekah dan Madinah itu dilebihkan? Nah, yang ingin saya tanyakan itu begini Ustadz, ketika kita sholat tahiyatul masjid di masjid daerah kita ini gitu, itu apakah
ada saya dengar di salah satu dakwah Ustadz, saya nggak usah nyebut dakwahnya, di situ dikatakan kalau kita sholat tahiyatul masjid itu pahalanya sama kayak kita umrah ke Mekah, Ustadz, itu katanya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada pernyataan seperti itu? Karena sampai saat ini saya masih ragu dengan pernyataan seperti itu. Karena kan tadi jelas Ustadz juga sudah sampaikan bahwa tidak ada tempat selain yang paling mulia itu Mekah ataupun Madinah. Tidak ada tempat lain lagi gitu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih. Monggo silakan Ustaz. Berarti pertanyaannya itu masalah pahalanya tahiyatul masjid ya? Iya Ustaz, tahiyatul masjid. Nah, kalau pahala seperti yang Mas siapa tadi yang dari Aceh ini? Firdaus Ustaz, Firdaus. Ya, kalau yang disampaikan itu saya belum menemukan keterangannya ya. Cuman memang banyak itu bisa dilacak di hadis-hadisnya mengenai tentang pahala orang yang sholat tahiyatul masjid ya. Jadi sholat tahiyatul masjid itu gampangnya adalah sholat karena menghormati masjid ya, menghormati rumah Tuhan, menghormati rumahnya Allah ya. Karena kalau kita menghormati rumahnya Allah, tentu Allah juga akan memberikan penghormatan yang lebih kepada kita ya. Banyak itu. Kalau yang pernah saya baca di hadisnya itu, kita akan didoakan oleh banyak malaikat ya, termasuk mendapatkan maghfirah dari Allah dan lain sebagainya ya. Cuma kalau apa tadi pahalanya itu ya? Iya, pahalanya Ustaz. Jadi di Apa katanya pengajian tadi? Yang sampai sampaikan tadi? yang masalah pahala Ustaz. Iya. Pahalanya berapa katanya itu? Katanya pahalanya sama kayak kita melakukan kegiatan umrah di masjid Mekah gitu Ustaz, di masjid Masjidil Haram Ustaz. Itu saya masih belum pernah membaca ya, cuma nanti saya cek lagi itu. Saya mau menyalahkan juga enggak berani, takut saya yang kurang baca ya. Kalau yang pernah saya baca tadi itu ya. Jadi pahalanya itu kalau kita sholat tahiyatul masjid, banyak para malaikat yang mendoakan, memintakan ampunan kepada kita, mendoakan kebaikan untuk kita dan lain sebagainya. Seperti itu. Intinya begini, kita beribadah itu sebenarnya tidak penting melihat kepada kita dapat pahala berapa sih misalnya ya. Itu tidak terlalu penting esensinya. Jadi sebagian ibadah itu disampaikan pahalanya oleh Nabi hanya untuk kadang memotivasi umatnya ya. Jadi sebagai manusia kan butuh motivasi itu. Manusia itu kalau nggak ada motivasi nggak gercep ya. Ada orang suruh kerja secara gratis dengan kerja dibayar itu beda itu. Nah, jadi untuk memotivasi umat Muslim, jadi memang ada sebagian ibadah itu yang ditampakkan pahalanya oleh Nabi itu. Nah, kalau kamu puasa misalnya pahalanya sekian, kalau kamu sholat di sini pahalanya sekian, itu memang ada itu. Nah, begitu kira-kira ya. Nanti saya cek lagi itu untuk keterangan kalau kita tahiyatul masjid sama seperti pahala haji dan umroh ya. Karena luar biasa itu berarti ya. Betapa pentingnya sholat tahiyatul masjid atau tahiyatul masjid. Itu jawaban sementara dari. Satu lagi Ustaz, bisa Ustaz ya? Silakan. Satu lagi. Ya. Ini Ustaz, satu lagi nih Bang. Di Aceh ini kan, saya nggak menyalahkan Aceh ya, tapi saya penasaran aja gitu. Itu setiap malam nisfu Sya'ban ada namanya sholat tasbih Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada sebenarnya sholat tasbih itu atau tidak ada Ustaz? Karena menurut hadis yang pernah saya baca waktu pas saya masih di pesantren dulu juga, itu hadisnya sangat lemah untuk kegiatan sholat tasbih sendiri. Kecuali kita disuruh baca Quran, zikir di malam tersebut gitu Ustaz. Nah, itu bagaimana pengertiannya Ustaz? Terima kasih Ustaz.
silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kedua mengenai tentang sholat tasbihnya ya. Iya, Jadi Ustaz. umum sebenarnya pertanyaannya itu tidak hanya di malam nisfu Sa'ban ya, tapi di malam-malam yang lain juga kan. Nah, untuk mengenai sholat tasbih ini sebenarnya betul apa yang disampaikan oleh Mas Firdaus ya. Tidak ada hadis yang secara spesifik itu menjelaskan mengenai tentang bagaimana kemudian hukum dari pelaksanaan sholat tasbih itu sendiri ya. Cuman pemahaman sholat tasbih itu diperoleh dari hadis-hadis yang menganjurkan sholat sunnah. Misalnya pendapat yang disampaikan ada itu, kalau teman-teman nanti buka kitab Nihayatuz Zain ya, itu ada caranya itu. Sholat tasbih misalnya ada 4 rakaat ya, 4 rakaat 1 salam, ada yang 2 rakaat 1 salam. Kemudian di dalam sholatnya itu memperbanyak membaca tasbih seperti itu. Itu ini kembali kepada keyakinan teman-teman ya. Karena begini teman-teman. Jadi ilmu itu terkadang ada yang tertulis di kitab ya, atau bahkan ada yang disampaikan secara umum. Ada beberapa ilmu yang tidak ditulis di kitab atau juga ilmu yang tidak disampaikan secara umum ya. Jadi perolehannya itu hanya disampaikan kepada orang-orang khusus saja. Termasuk Nabi ya. Nabi itu ada beberapa ilmu yang diajarkan kepada seluruh sahabat. Ada yang hanya diajarkan kepada orang-orang terdekatnya Nabi saja. Nah, teman-teman ini mungkin juga pernah begitu ya. Punya seorang guru, tapi si guru ini ngasih ilmunya nggak ke seluruh muridnya. Hanya beberapa murid yang dianggap mampu oleh gurunya. Nah, terkadang amalan-amalan ibadah kita itu seperti itu. Termasuk sholat tasbih ini. Nah, ini kembali kepada teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman dapat sanad ya, dapat sambungan sanad mengenai sholat tasbih, monggo dikerjakan itu. Tapi kalau seandainya teman-teman ragu misalnya, saya belum mendapatkan sanad dari guru saya misalnya, nggak usah dikerjakan itu. Nggak usah dikerjakan ya. Jadi sesuai kembali kepada teman-teman sendiri itu. Karena kan kita punya guru masing-masing ya, punya sanad masing-masing itu. Punya sanad yang berbeda-beda. Monggo dilaksanakan. Kalau pengen aman misalnya belum mendapatkan sanad, ya jangan dilakukan ya. Kita lakukan saja yang pernah yang sudah masyhur ya, seperti sholat tahajud, seperti sholat sunnah taubat ya, sholat duha dan lain sebagainya. Itu tertulis di kitab-kitab itu, bahkan hadisnya banyak itu. Nah, begitu kira-kira ya untuk sholat tasbih. Ya, terima kasih. Gimana? Apakah sudah, Mas Firdaus? Aman, Pak Wahyu, Assalamualaikum dilanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ya waalaikumsalam. Monggo Saya mau silakan. bertanya, apakah jika sholat sunnah ba'diyah maupun qobliyah itu jika setelah membaca surat Al-Fatihah itu Ustadz, kalau membaca surat pendek itu terserah atau ada suratnya tersendiri? Maksudnya seperti itu. Maaf, ini dari Mbak siapa, di mana? Ini dari Tini di Tuban. Oh, Mbak Tini. Baik. Monggo silakan Ustaz. Dan satu lagi, kalau sholat sunnah ba'diyah maupun qobliyah, isya maupun duhur itu niatnya gimana ya Ustadz? Misalnya kayak usolli sunatat duhuri qobliyatal gitu, atau langsung usolli sunatat qobliyatal, atau seperti itu. Mohon dijelaskan ya Ustadz. Terima kasih. Sama-sama. Ya, monggo silakan Ustaz.
Nah, ini untuk pertanyaan yang pertama tadi ya, masalah sunnah qobliyah dengan sunnah ba'diyah. Apa tadi mengenai apa yang pertama ya? Tentang Tentang apa, Mbak Tini? Mengenai apakah setelah membaca surat Al-Fatihah itu iya, membaca surat suratnya pendek ya. terserah atau ada Nah, suratnya tersendiri? untuk suratnya itu sebenarnya bebas ya. Bebas kita mau baca yang mana. Nah, cuman ada anjuran itu dari Nabi itu. Kalau sunat qobliyah yang rakaat pertama itu disunnahkan membaca Al-Kafirun, yang kedua disunnahkan membaca Al-Ikhlas. Ada itu hadisnya ya. Cuman secara umum terserah kita mau baca surat yang manapun, ayat yang manapun bebas itu. Yang penting ukuran suratnya itu bahkan minimalnya itu hanya baca satu ayat nggak apa-apa itu. Jadi jangan sampai baca kurang dari satu ayat ya. Dari satu ayat itu sudah cukup itu. Nah, terserah yang mana, bebas ya. Mau baca 1 juz, 2 juz, bahkan sampai hatam pun juga nggak apa-apa. Silahkan. Nah, cuman saya pernah nemu hadisnya itu tadi ya. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas gitu. Nah, mungkin juga banyak hadis-hadis yang lain itu. Itu untuk bacaan surat di sholat qobliyah dan ba'diyah. Kemudian yang kedua tadi mengenai tentang apa itu? Masalah apa tadi sudah bisa diulang mungkin untuk yang kedua? Ya, kalau yang kedua itu niatnya sholat qobliyah maupun ba'diyah, duhur maupun isya itu niatnya langsung usuli sunatal qobliyatan atau menyebut yang di fardu itu dulu, Ustadz. Nah, kalau untuk niat sebenarnya kita pernah belajar dulu ya. Caranya niat yang wajib seperti apa, caranya niat yang sunnah seperti apa. Nah, kalau kita mau cari yang sempurna, sebutkan semua itu. Usolli sunnatan misalnya, qobliyatad duhri ya, usolli sunnatan qobliyatad duhri, mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Misalnya kita mau mengatakan usolli qobliyatad duhri cukup itu. Tidak perlu mengucapkan kata sunnah ya. Cukup usolli qobliyatad duhri. Bahkan ada sebagian para ulama cukup usolli saja cukup itu. Yang penting kita melaksanakannya betul-betul di sebelum zuhur ya, sebelum melaksanakan sholat zuhur. Gitu. Yang paling bagus tadi ya, kita sempurnakan aja itu. Usolli qobliyatan, usolli sunnatan qobliyatad duhri lillahi ta'ala gitu. Intinya ada lafadz usollinya ya. Usolli ya, kalau mau diperjelas qobliyatad duhri atau ba'diyatad duhri. Gitu. Semoga bisa difaham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat para sahabat yang sudah bertanya, yang ada di Google Meet dan ada di radio. Mungkin cukup segini dulu ya Ustadz, karena waktunya sudah mau habis gitu. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi, bisa belajar lagi. Mudah-mudahan juga Ustadz selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin, amin. Nanti kita ketemu di bulan puasa ini ya? Itu masih kita bicarakan Ustadz, dari dari pengurus IPMI begitu. Siap, apakah nanti ada atau enggak gitu. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya Wahyu Juni Prasetyo yang bertugas pamit dari ruang dengar teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.